Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara mendaftar UMPTKIN tahun 2020. Karena berhubung pendaftarannya sudah dibuka, jadi pendaftarannya itu mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni tahun 2020. Nah, jadi di sini saya menyarankan untuk menonton video ini dulu sebelum kalian mendaftar UMPTKIN tahun 2020. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Jadi sebenarnya tata cara mendaftar UMPTKIN ini sudah banyak ditulis oleh orang-orang lain atau website-website yang lain. Tapi banyak banget subscriber yang minta, "Kak, jelasin dong bagaimana sih caranya." Nah, jadi di sini saya akan membuat videonya. Saya akan menjelaskan secara rinci cara-cara mendaftar UMPTKIN tahun 2020. Jadi di sini saya menyarankan teman-teman untuk mendaftar itu di pertengahan. Kenapa? Karena kalau di awal itu kan biasanya server error karena banyak banget yang mau mendaftar. Mungkin mereka pikir UMPTKIN sudah buka nih, ayo kita daftar. Nah, makanya mereka semua daftar di awal. Kemudian di terakhir juga itu servernya juga error. Kenapa? Karena orang-orang berpikir pendaftarannya akan segera ditutup, jadi buruan daftar. Nah, kalau di pertengahan bisa saja itu waktunya luang atau bagaimana. Tapi tahun kemarin saya ingat itu saya mendaftarnya tengah malam. Jadi servernya tidak error dan lumayan sedikit yang masuk. Oke, jadi yang pertama untuk mendaftar kalian harus mengisi biodata pertama dulu. Di sini saya akan menyantumkan linknya saja ya. Ketika kalian telah mengisi itu, kalian akan mendapatkan nomor SIP atau slip instruksi pembayaran. Nah, jadi kalian harus mengisi pendaftaran itu dulu ya. Kalian harus buka linknya. Dan kemudian kalau linknya itu error, kalian jangan paksakan ya. Mungkin saja karena memang banyak orang yang mengakses, bukan kalian saja atau berapa ratus ribu saja, tapi lumayan banyak yang mendaftar UMPTKIN. Jadi kalian memang harus mencari waktu yang longgar sedikit supaya websitenya itu tidak error. Kemudian yang kedua itu peserta melakukan pembayaran di seluruh kantor cabang BNI di seluruh Indonesia. Banyak banget teman-teman yang nanya, "Kak, UMPTKIN apakah wajib memiliki ATM BNI?" Nah, jadi jawabannya itu tidak wajib ya guys. Walaupun kalian tidak memiliki ATM BNI, kalian bisa saja langsung ke kantor bank, kantor BNI-nya. Kalian mengatakan pada satpamnya, "Pak, saya ingin mendaftar atau membayar UMPTKIN." Nah, maka kalian akan segera disarankan untuk ke loketnya langsung. Nah, jadi di sini kalian tidak wajib memiliki ATM BNI ya. Dan juga ada teman-teman yang bertanya, "Kak, apakah harus BNI? Tidak boleh BRI atau Mandiri?" Harus guys, karena UMPTKIN ini memang hanya instruksi pembayarannya itu hanya BNI di seluruh Indonesia. Tidak bisa BRI, apalagi Mandiri ataukah bank-bank yang lainnya. Pokoknya harus BNI ya, dan tidak wajib memiliki ATM. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian CBT dengan memilih jurusan IPA atau IPS, menentukan program studi di PTKIN yang dituju, dan lokasi ujian. Oke, di sini banyak pertanyaan lagi, "Kak, apakah benar sekarang UMPTKIN itu tidak ada IPC?" Jadi benar. Jadi di tahun ini hanya ada dua tipe soal. Yang pertama IPA dan yang kedua IPS. Jadi sudah tidak ada IPC ya. Berbeda dengan tahun saya kemarin ada 3, IPA, IPS, IPC. Tahun ini sisa 2, IPA dan IPS. Kemudian di sini menentukan program studi PTKIN yang dituju. Oke, kalian menentukan jurusan yang kalian inginkan. Untuk strategi memilih jurusan sudah saya buat videonya, jadi kalian bisa cek di channel saya strategi memilih jurusan supaya teman-teman tidak menyesal di suatu saat nanti. Kemudian menentukan lokasi ujian.
Nah, ini juga banyak banget pertanyaan. Kak, semisalnya saya mendaftar di Universitas A, apakah saya harus memilih lokasi ujian di Universitas A juga? Nah, ini tidak ya teman. Jadi teman-teman memilih lokasi ujian bebas asalkan dia mempersiapkan yang namanya jalur UMPTKIN. Nah, jadi teman-teman tidak wajib harus ke kampusnya langsung untuk ujian. Nah, misalnya kalian mendaftar jurusannya di PTN yang terlalu jauh, kalian tidak wajib ke sana guys. Kalian bisa ikut ujian di PTN yang dekat dengan rumah kalian atau dekat dengan kota kalian. Kemudian yang keempat, cetak kartu peserta. Nah, jadi ini penting banget. Setelah kalian mendaftar, mengisi biodata dan sebagainya, kalian harus mencetak kartu pesertanya. Kenapa? Karena tanpa kartu peserta ini, kalian tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian UMPTKIN. Jadi teman-teman, kalau bisa kalian cetak sekitar 2-3 kartunya ya, supaya semisalnya yang satunya kalian entah kemana menaruhnya, jadi ada pilihan yang lain, masih ada yang satu dan masih ada yang satu. Jangan hanya mencetak satu ya, karena bisa saja nanti kehujanan atau bisa saja robek atau bagaimana, jadi ada cadangan. Kalian bisa cetak 2-3. Kemudian yang kelima, mengikuti ujian di lokasi yang telah dipilih sesuai tanggal, hari, dan sesi yang tertera pada kartu peserta. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mencetak, di situ kan ada harinya, tanggalnya, jam, dan tempat lokasinya. Jadi teman-teman harus ke sana sesuai dengan jadwalnya. Juga sedikit saran, jika memang ujian kalian itu diadakan jam 10, teman-teman harus datang lebih cepat sekitar 30 menit atau sampai 1 jam sebelum ujian itu. Kenapa? Karena sering banget ada kesalahan teknis atau kesalahan apa, bisa saja waktunya dipercepat atau bisa saja waktunya diperlambat. Nah, siapa tahu waktunya dipercepat tapi kalian belum datang, kalian itu tidak akan diberi tambahan waktu ya. Kalian akan disuruh mengikuti tapi sesuai dengan waktu yang tersisa. Jadi saya sarankan untuk teman-teman datang ke lokasinya sebelum jamnya. Jangan sampai 5 menit sebelum ujian baru kalian mau OTW. Jangan ya guys. Karena ini tuh ujian UMPTKIN, bukan apanya mau ngaret orang Indonesia. Kemudian yang keenam, peserta tidak dapat memindahkan tanggal, hari, dan sesi ujian sesuai yang tertera pada kartu peserta dengan alasan apapun. Oke, jadi teman-teman yang sudah memilih jadwalnya, ketika kalian sudah cetak kartu pesertanya, kalian tidak bisa memindahkan jamnya, sesinya, atau lokasinya. Jadi pada saat pemilihan lokasi dan jadwal, teman-teman harus memikirkan matang-matang, saya enaknya jam berapa, saya enaknya di mana, apakah kampusnya kejauhan atau tidak. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan benar-benar jadwal dan lokasinya. Oke. Jadi itu tadi langkah-langkah untuk mendaftar UMPTKIN. Tapi ternyata muncul banyak lagi pertanyaan. Nah, itu yang bertanya banyak. Yang bertanya banyak, Kak, biodata itu apa saja sih yang akan diisi? Oke, jadi di video kali ini saya akan menyebutkan apa-apa yang kalian isi nantinya jika kalian mengisi formulir UMPTKIN tahun 2020. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk kalian mengambil pulpen dan kertas agar kalian mencatatnya apa-apa saja sih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi pulpen dan kertasnya sudah sedia ya. Kalian catat biodata-biodata yang harus kalian isi nanti. Yang pertama, nama. Oke, itu sudah pasti dong, kalian harus mengisi nama. Yang kedua, jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, tempat lahir. Nah, ini tempat lahir ya, tempat kalian lahir. Yang keempat, tanggal lahir. Kemudian agama. Kemudian nomor KTP atau NIK. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang belum ber-KTP, kalian bisa memasukkan NIK yang ada di kartu keluarga. Kemudian nomor telepon atau HP. Jadi ini nomor telepon kalian ya, jangan memasukkan nomor telepon orang tua apalagi doi kalian. Jangan pernah guys. Kemudian provinsi tentunya, kemudian kota, kemudian alamat, kemudian nama ayah, nama ibu,
kemudian gaji orang tua atau wali, kemudian biodata sekolah. Biodata sekolah ini terbagi lagi menjadi NISN, NISN. Jadi ini NISN kalian bisa dapat di sekolah ya. Kemudian provinsi, maksudnya provinsi sekolah kalian. Kabupaten atau kota, kecamatan, nama sekolah, nomor ijazah atau SKL. Nah, ini banyak banget yang nanya tentang ijazah dan SKL. Kak, gimana kalau sekolah kita belum mengeluarkan ijazah? Kalian boleh memakai SKL guys. Kemarin saya juga ijazahnya belum keluar, tapi guru itu membuatkan kita SKL, surat keterangan lulus. Jadi di situ juga ada nomor SKL ya. Banyak juga yang nanya, sekarang kan ada virus corona, jadi sekolah tertutup, jadi tidak ada SKL. Tapi saya pikir ada juga sekolah yang membuatkan SKL secara online. Jadi kalian bisa merekomendasikan kepada guru kalian untuk SKL karena kalian bilang saya ingin mendaftar UMPT KIN, jadi membutuhkan nomor SKL. Insya Allah guru kalian akan mengerti kok. Kemudian tahun lulus. Jadi kalau kalian tahun ini lulus, jadi tulis 2020 karena di UMPT KIN ini angkatan 2019, 2018 juga bisa ikut ya. UMPT KIN itu bisa 3 angkatan yang ikut. Jadi tahun ini, tahun kemarin, dan tahun kemarin. Kemudian pendidikan pesantren, nama pesantren, dan lama pendidikan. Kalau kalian tidak dari pesantren, kalian tidak usah mengisinya. Tapi kalau kalian dari pesantren, ya wajib untuk diisi. Oke, jadi itulah tadi biodata peserta. Semoga kalian catat ya guys, karena jangan sampai kalian sudah membuka formulirnya tapi kalian belum menyediakan nomor KTP, kalian belum menyediakan alamat ayah, alamat ibu, serta gajinya. Jadi kalian harus mengeluarkan lagi dari handphonenya, kemudian memasukkan lagi, kemudian keluar lagi, masuk lagi. Itu akan ribet guys, dan bisa saja itu servernya akan error. Jadi saya sarankan sebelum kalian membuka websitenya ini atau membuka formulir UMPT KIN, kalian harus menyediakan dulu pertanyaan biodata dari UMPT KIN ini. Oke. Segitu dulu video kali ini. Saya pikir videonya ini sudah sangat jelas beserta biodata-biodatanya, beserta tata caranya. Jadi saya pikir di sini sudah tidak ada pertanyaan, tapi jika memang masih ada, kalian boleh komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10, karena di sana saya sering mengadakan live dan tryout online mengenai UMPT KIN. Berhubung tesnya masih lama ya guys, jadi kalian harus semangat belajar karena berhubung tryout ini gratis, tidak memungut biaya apapun. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.